Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Dela Nazda Putri SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesisir Selatan. Masih dengan sosok yang selalu membersamai, yaitu Ibu Zulhayati SPDMM sebagai fasilitator dan Ibu Delmayani SPDMPD sebagai pengajar praktik. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan tahapan Bakja. Bakja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan Bakja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan atau penyelidikannya adalah yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang rencana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi murid melalui pemanfaatan teknologi. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Yang kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya antara lain, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakannya? Serta bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat memanfaatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaannya antara lain, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada mata pelajaran lain? Dan apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang lebih kompeten tentang hal tersebut. Yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya antara lain,
Apa langkah-langkah untuk memulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikannya antara lain, yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Dan satu lagi, atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikannya adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.